sini? Iya, Bu. Berdiri. Bersiap. Beri salam pada Ibu Guru kita. Selamat siang, Bu. Siang, Nak. Silakan dulu, Nak. Bisa tempat duduknya. Terus, Sudah, Bu. pakaiannya juga rapi kan ya, Nak? Dilatihkan anak-anak. Sudah, Bu. Sebelum memulai kegiatan kita, siapa memimpin doa kita? Tadi kita berdoa dulu. Materi kita hari ini anak-anak tentang suara hati. Tahu nggak suara hati? Menurut kalian? Suara dari hati, Bu. Ya, suara hati. Itu suara dari hati. Suara Tuhan. Ada lagi? Saya, Bu, Ya. kalau pengalaman saya, Bu, kalau saya kalau berangan-angan sering ada yang ngomong dari dalam hati saya. Apa gimana? Gimana itu ngomong? Ya ada kayak bisa ngomong itu, bisa bicara juga dengan hati kita di dalam itu, kalau pikirkan sesuatu gitu kan. Pernah gitu. Suara jantung. Suara jantung mungkin. Dari pikiran ya, dari hati. Iya. Lagi. Selain itu ada. Suara hati itu apa yang kita terpikirkan dan bergema dalam hati. Jadi ada sesuatu yang muncul, dipikirkan, yang mau sampaikan. Saya mau jadi suster, Bu. Oh, jadi suster setelah saat itu. Kita ada begitu, Bu. Amin. Semoga diwujudkan ya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak tengok gambar di atas ini anak-anak. Coba kalian perhatikan di gambar 2 ini apa makna dari nomor ke-1 dan hubungkan dengan suara hati. Yang mana gambar 1, Bu? Yang ini nak. Menurut saya gambaran pertama itu kan lagi kebanjiran gitu. Jadi mobil itu susah lewat, jadi ada beberapa warga terketuk pintu hatinya untuk membantu orang yang membawa mobil itu. Jadi itulah hubungannya. Ada tindakan di dalamnya. Ada lagi? Aku ngasih gambar nomor 1, Bu. Iya. Gambar nomor 1 sama seperti Angel tadi, ketika orang kesulitan gitu, ada suara hati kita harus membantu gitu, Bu. Gara-gara sesama manusia juga kuat selalu membantu. Jadi gara-gara belas kasihan dan suara hatinya membantu, jadi bantu lagi. Terima kasih nak. Yang kedua, apa makna nomor 2 dan kaitan dengan suara hati? Saya mau tahu. Kalau yang kedua itu nomor itu buka benar masuk hati ya, Bu. Karena itu kan ada orang yang minta uang dengan Bu di tapi dia nggak mau itu gitu, Bu. Saudara ada gitu, jadi dia tidak mau masuk hati. Ada yang lagi mau memberi jawabannya? Nama Bu, nama bisa? pakai B. Bisa Yang nomor 2 itu kan, Bu, mungkin tidak, Bu.
mengabaikan orang yang ada di yang dia lewati itu Bu. Dia tidak dengan suara hatinya, mungkin suara hatinya berbisik bantu dia gitu ya Bu, tapi dia mengabaikannya Bu. Rafael bisa. Kalau menurut saya yang menurut itu mungkin yang main HP itu nggak kayak gitu. Jadi saya belum tentu suara hatinya apa nggak terketuk karena tengok mungkin main HP itu. Kalau gambar nomor 1 dengan nomor 2 itu menunjukkan perbedaan, ada yang mendengarkan suara hati dan tidak mendengarkan. Kalau nomor 1 itu dengan perbedaan dia langsung keluar, masyarakat itu langsung cepat-cepat spontan untuk membantu. Sementara yang nomor 2 itu dia kurang melihat dan kurang peduli atau juga ada sesuatu bisikan dalam hatinya untuk membantu yang sedang membutuhkanlah. Itu ada anak-anak dari Indonesia, tapi dia lebih memiliki aspek dirinya mengabaikan apa yang bisikan atau suara hatinya tadi. Itu hubungannya. Kasih Nana jawabannya semua betul. Siapa mau membaca? Suara hati. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam semua bidang kehidupan, memberi kemudahan, kemakmuran, tapi juga menimbulkan masalah baru. Tata nilai, sopan santun, tata krama, cara hidup, kejujuran, keadilan, kebenaran menjadi kabur. Remaja perlu didampingi agar bias agar terus Bisa. agar bisa membuat keputusan yang benar dan mereka terhadap suara hati. Suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Merupakan hasil dialog pribadi kita yang mendalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Sikap terhadap suara hati. 1. Menghormati setiap anjuran yang keluar dari suara hati. Yang kedua, mendengar dengan cermat dan kritis setiap bisikan suara hati. Yang ketiga, menimbangkan secara matang dan dengan pikiran yang sehat tentang apa yang dikatakan oleh suara hati. Kalian membawa Alkitab? Minggu depan kalian bawa ya Alkitabnya. Ya, Bu. Siapa mau membaca teks Alkitab di atas ini? Angel, Bu. Ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang suara hati. Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh didorong diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberikan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
Gaudium et Spes artikel 16. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sangat suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya mengenal dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenalkan secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lain untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Katekismus Gereja Katolik 1778. Hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan baik atau buruk secara moral dalam segala sesuatu yang dia katakan atau lakukan. Manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang dia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penempatan hukum ilahi. Supaya dapat mendengarkan dan mengikuti hati nurani, orang mengenal hatinya sendiri, upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih pertimbangan dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi. Kan sudah akan membaca dari teks yang kedua teks tadi. Ibu akan membagikan kelompok, ada yang 2, ada yang 3 ya anak. Dua-dua aja. Dua. Ini tugas kalian buat kelompok yang tadi dari teks yang sebelumnya yang ini. Gabung ke kelompok. Kelompok yang berbagi mana, Bu? Ya. Apa mau dikerjakan, Bu? Ini soal yang ini anak-anak. Jadi slide yang Baik, Bu. Berapa menit waktu kita, Bu? Enggak mencatat, Bu. kita ini itu Bu, mereka pakai suara hati. Gimana itu, Bu? Nggak mau mereka. Jangan ada kelompok kami kerjakan kelompok kalian. Tapi udah siap saat itu. Sudah selesai. Bukan itu sih. nanti maju ke depan ya presentasi. Ya, Bu, kami yang tidak pakai dulu. Ya, Bu. Ketika. Jalan suster. Bapak yang suka dengan itu. Tadi katanya mau jadi suster. Siapa yang suka, Bu? Mana ada?
istirahat. Cuma Kamu suka tahu. apa ya? Iya, pertama Kak. Purnama suka sama orang Apa lain. ya? Katakan orang ini. Cinta Apa segitiga mereka. doa muridku Bapak? Cinta segitiga mereka. Iya, Bu. Gimana cara kita? Bertanya dulu selesai Bu, karena mereka diam-diam Bu. Itu semua dikerjakan Bu sejak kelompok. Iya. Atau dibagi bagi aja? Dibagi aja lah. Iya, ibu yang mau ngadu. Berbagi lagu. Jadi apa suara hati itu kelompok dari Rika sampai bagaimana cara kerja suara hati. Baik Bu. Bu. Kami mau tahu. Iya, pertama kelompok pertama. Terus yang kedua apa hubungan suara hati itu kelompoknya Kak Rika sampai yang nomor yang keempat. Selanjutnya kelompoknya Sarito. Kami yang mana jadi? Yang suara hati. Iya. Kami udah selesai Bu. udah siap Bu. Kami yang sudah ke depan Bu. Orang ini murah. Siapa mau presentasi? Bu pertama bisa berdiri. Ayo. Dua kami yang Bu. Hukum meja. Kamu kali punya kalian. Coba buku, nanti lupa kau. Kamu kali punya kalian hanya dua. Untuk anak-anak ya. Jadi aku juga mengerti ya. Jadi apa hubungan suara hati dengan Allah? Jadi hubungannya ini Bu. Tadi yang di gambar yang pertama itu kan Bu, yang tentang banjir. Jadi itu suara hati itu digerakkan oleh Allah, makanya dia mau membantu orang yang kesulitan itu, makanya itulah dibantunya, itulah ada hubungan baik gitu. Kalau yang keempat Bu, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus itu? Kalau yang saya pahami Bu, Roh Kudus itu dia itu tugasnya memberi kebenaran. Seperti suara hati juga memberi kebenaran. Jadi melalui Roh Kudus suara hati kita itu bisa kita dengarkan itu. Dan dengan bantuan Roh Kudus juga kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh suara hati kita Bu. Ya, orang tadi yang bantukan Bu, karena suara hatinya dengan gerak Roh Kudus, jadi mereka bergerak membantu orang itu untuk enggak mengambil itu. Terima kasih silakan dulu. Terima kasih Bu. Dapat nilai kan Bu? Kami harus 120. Kami harus 120. Udah siap kelompoknya Silia. Belum? Ini Bu, Kami sudah. lalu ini dia Kami mereka Bu. Katanya belum siap. Sudah. Sudah? Pur. Bebas ya Bu. Baik, teman-teman dan Bu, tadi saya dan Purnama membahas apa itu suara hati. Jadi akan saya jawab apa itu suara hati. Jadi suara hati itu adalah sebuah keputusan akal budi di mana kita mengerti suatu perbuatan kita itu sebelum, sesudah maupun dalam proses pelaksanaan tindakan. Contohnya, apakah tindakan yang kita ambil itu baik atau buruk secara moral. Yang pertanyaan kedua akan dijawab oleh Purnama. Bagaimana cara kerja suara hati? Suara hati itu kan Bu, dia bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Terima kasih Kak. mereka Bu. Mereka bersama Bu. Iya Bu, pacaran sering mau pacaran. Nggak tahu mereka Bu. Nggak tahu kali ya. Salah persepsi deh. Kan berapa itu? Masih jawab.
Iya, Rumana Putri. Yang bawah sekali. Yang mana? Iya. Ayo lah, pokoknya kita baca kita dulu. Ayo jawab duluan. Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Tadi kan Bu, dalam gambarnya tadi kan ada dilihat bagaimana masyarakat terhadap orang yang mengalami kendala atau persoalan, dan juga bagaimana anak gadis tadi yang tidak peduli atau mendengar suara hatinya terhadap orang yang sedang memutuskan atau yang sedang kelaparan. Tentu ada hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama. Suara hati itu contohnya Bu, teman saya si Rafael sedang sakit, lalu saya lewat dari depan rumahnya mau ke gereja. Saya kan mau ke gereja, saya sudah buru-buru karena saya terlambat, tapi karena si Rafael terus tenang ke gereja, akhirnya saya mau ingin melihat dia. Akhirnya saya datang ke rumahnya menjemput dia dulu. Akhirnya saya pindah untuk ke gereja dulu karena saya dengan Rafael itu teman baik begitu. Selalu itu contoh konkretnya Bu dalam kehidupan sehari-hari, kasih suara hati kepada sesama. Lalu fungsi suara hati, ayo teman kamu jawab. Apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan masyarakat? Saya akan mencoba untuk menjawab nomor 6 sama nomor 7 dari satu jawabannya. Bisa kan Bu? Oke, nomor 7 itu kan berbagai kasus di dalam masyarakat dalam negara kita yang menunjukkan bahwa orang sudah tumbuh suara hatinya. Rasakan juga dampaknya bagi masyarakat maupun bangsa kita. Rasakan juga dampaknya bagi generasi muda. Yaitu kayak ada pernah pengalaman di HP, ada pernah tengok video orang ada kecelakaan, tapi tidak tolong mana di foto-fotonya seperti itu, mana di video kan. Padahal masih sempat ditolong, dia hampir tenggelam. Aturannya teman ini masih sempat menolong dia dan menyelamatkan, membawa kapal ke daratan gitu. Tapi dia mana foto-foto sampai ketawa-ketawa sampai akhirnya mati tahun itu. Nah, itulah contoh orang yang sungguh suara hatinya menurut Tuhan. Nah, dan akan juga dampaknya bagi masyarakat maupun bangsa kita. Dampaknya bagi masyarakat maupun bangsa kita, jadi hilang kemanusiaan, karena kan ada juga dalam sila kedua itu kan kemanusiaan yang beradab. Hilang itu dari masyarakat, tidak ada lagi kemanusiaan terhadap sesamanya. Nah, yang kali yang nomor 3, bagaimana dampak bagi generasi muda? Dampaknya ya tercemarlah pikiran orang yang dulu. Nanti kebiasaan seperti itu diajarkannya adalah sama anaknya. Anak-anaknya pun kayak gitu nanti semua, karena orang itu sudah dipupuk dari sejak muda udah kayak gitu pikirannya. Demikian Bu dari kelompok kami. Kasih Mak. Kalian di rumah usahakan teks yang soal yang ini ada anak terus tulis Sudah Bu, sudah siap Bu. ada pembelajaran hari ini. Ada Bu yang nanti masuk. Selamat siang, selamat istirahat. Selamat siang Bu.